Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, my name is Ahmad Nur Hakim. I am from the Physics Education of Sultan Anggel Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain about centripetal force. Watch the video until the end. Don't miss anything and see you the end of the video. Bye bye. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, setelah teman-teman semua berdoa, sekarang waktunya teman-teman untuk absen terlebih dahulu. Nah, linknya udah dapat taruh di sini. Jangan lupa absen ya. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak sih melihat sebuah perlombaan dari pembalap MotoGP? Kenapa sih para pembalap itu ketika melewati sebuah tikungan, mereka cenderung mendekatkan diri terhadap tikungan tersebut, bukan menjauhi tikungan tersebut, dan terkadang mereka mencondongkan badannya ke dalam. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan itu semua, dan kenapa pembalap tersebut melakukan tindakan tersebut? Penasaran kan? Yuk simak video pembelajaran tentang gaya sentripetal berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai gaya sentripetal. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. 2. Memahami konsep gaya dan percepatan sentripetal. 3. Menguraikan gaya yang bekerja pada gerak melingkar. 4. Merumuskan persamaan dari gaya sentripetal. Dan yang terakhir, menerapkan gaya dan percepatan sentripetal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan dari gaya sentripetal itu sendiri, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecepatan sudut. Yaps, kecepatan sudut atau kecepatan anguler adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, satuan dari kecepatan sudut ini adalah radian per second. Nah, teman-teman dapat mencari kecepatan sudut dengan menggunakan persamaan omega sama dengan 2pi per t. Nah, teman-teman tahu nih kalau misalnya t itu merupakan 1 per frekuensi atau 1 per f. Makanya kita dapat mencari kecepatan sudut dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2pi f, di mana omega merupakan kecepatan sudut, satuannya radian per second, T merupakan periode, satuannya second, dan F merupakan frekuensi, satuannya hertz. Nah, selain dari kecepatan sudut itu sendiri, ada yang namanya kecepatan linear. Kecepatan linear ini didefinisikan sebagai hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktunya. Nah, kita dapat mencari kecepatan linear ini dengan menggunakan persamaan V sama dengan 2pi r dibagi T. Nah, tadi kita tahu nih kalau misalnya 2pi per T itu merupakan rumus dari kecepatan sudut. Sekarang kita ganti nih persamaannya teman-teman. Jadi V sama dengan omega dikali R, di mana V merupakan kecepatan linear, satuannya meter per second, dan R merupakan jari-jari lintasan, satuannya meter. Nah, selanjutnya ada yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini adalah sebuah percepatan yang ada pada objek yang mengarah ke pusat titik lintasan. Kita dapat mencari percepatan sentripetal dengan menggunakan persamaan AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah,
dengan persamaan yang tadi kita tahu kalau misalnya omega itu merupakan V per R. Nah, sekarang kita ganti teman-teman persamaannya, makanya akan mendapatkan AS sama dengan V kuadrat per R, di mana AS merupakan percepatan sentripetal, satuannya meter per second kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, arah dari percepatan sentripetal itu selalu tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Ingat ya teman-teman, selalu tegak lurus. Di pause dulu ya videonya. Sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman terlebih dahulu untuk mengerjakan soal pretest. Jadi supaya tahu nih teman-teman seberapa paham sih tentang gaya sentripetal ini sebelum menonton video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Kalau udah, baru boleh lanjut ke videonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya sentripetal, di mana tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini yang menyebabkan pada gerak melingkar itu ada yang namanya gaya sentripetal, yang arahnya sama kayak arah percepatan sentripetal, yaitu mengarah ke pusat titik lintasan. Nah, gaya sentripetal ini harus ada pada objek yang bergerak melingkar, supaya objek tersebut tetap bergerak secara melingkar. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, arah gaya sentripetal ini tegak lurus dengan arah kecepatan linear, dan arah dari gaya sentripetal ini itu sama dengan arah dari percepatan sentripetal. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan dari gaya sentripetal itu sendiri. Persamaan gaya sentripetal ini dapat kita cari dengan menggunakan persamaan sigma Fs sama dengan M dikali AS, di mana AS ini merupakan percepatan sentripetal. Nah, tadi kita udah tahu nih AS itu bisa menggunakan persamaan omega kuadrat dikali R dan juga V kuadrat per R. Makanya kita ganti AS-nya, maka didapatkan sigma Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R, atau sigma Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R, di mana Fs merupakan gaya sentripetal, satuannya Newton, M merupakan massa benda, satuannya kilogram. Nah, ternyata dalam gerak melingkar itu ada lagi gaya selain gaya sentripetal, yaitu gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini merupakan sebuah gaya yang didefinisikan dengan kecenderungan benda untuk mengikuti jalan melengkung atau melingkar untuk menjauh dari pusat atau sumbu lingkaran. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, itu arah gaya sentripetal dan arah gaya sentrifugal itu selalu berbanding terbalik atau 180 derajat. Jadi yang sentripetal itu mengarah ke pusat lingkaran atau pusat titik dari sumbu. Nah, kalau misalnya gaya sentrifugal itu keluar dari arah pusat lingkaran atau titik sumbu. Nah, gaya sentrifugal ini yang membuat gerak melingkar ini menjadi tidak bergerak secara melingkar. Jadi dia menyebabkan benda terlepas dari lintasan lingkarannya. Kita membahas materi tentang gaya sentripetal. Sekarang kita coba nih contoh soalnya. 1. Sebuah benda bermassa 8 kg diikatkan dengan seutas tali dan bergerak melingkar dengan laju linear 4 meter per second dan jari-jari lintasan 8 meter. Tentukan A. Periode, B. Kecepatan sudut, C. Percepatan sentripetalnya, D. Gaya sentripetal. Nah, seperti biasa, kalau kita ketemu soal fisika, itu terlebih dahulu kita tulis diketahui, ditanya, dan jawab, supaya kita tahu nih gambaran arah dari soal ini tuh apa. Nah, diketahui sebuah benda bermassa 8 kg, berarti itu adalah M, yaitu 8 kg. Dan
bergerak melingkar dengan laju linear 4 meter per second. Berarti V-nya itu 4 meter per second. Serta jari-jari lintasan 8 meter. Berarti R-nya itu 8 meter. Nah, kemudian apa sih yang ditanya oleh soal ini? Nah, yang ditanya itu A, periode. Periode itu simbolnya T besar. Lalu kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini simbolnya omega. Dan percepatan sentripetal itu simbolnya AS. Serta gaya sentripetal berarti Fs. Nah, jawab deh soalnya. Nah, penyelesaian. Kita kerjain dulu nih yang pertama. Itu yang A. Kita tadi tahu nih kalau misalnya omega itu merupakan V per R dan omega bisa kita temukan dengan 2pi per T. Sekarang kita substitusi keduanya, yaitu akan didapatkan persamaan 2pi per T sama dengan V per R. Kita ubah jadi T sama dengan, maka akan didapatkan T sama dengan 2pi R per F. Nah, kita masukin deh angkanya. T sama dengan 2pi, R-nya tadi 8, kita ganti 8, dan V-nya kita ganti 4. Jadi, T sama dengan 2pi 8 per 4. Nah, 8 dibagi 4 itu 2, 2 dikali 2pi jadi 4pi. Maka didapatkan T sama dengan 4pi. Jangan lupa satuannya, satuannya itu adalah second. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu adalah omega. Omega ini merupakan 2pi per T atau 2pi per periode. Tadi kita udah dapat nih periodenya itu 4pi. Kita substitusi deh nilainya. Maka omega sama dengan 2pi per 4pi. Nah, akan didapatkan nilai 0,5. Satuan dari omega radian per second. Selanjutnya AS atau percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini dapat kita cari dengan persamaan omega kuadrat dikali R. Tadi kita udah dapat omeganya yaitu 0,5. Kita substitusi deh nilai omeganya. Maka akan didapatkan 0,5 kuadrat dikali 8. Nah, itu didapatkan nilai 2. Nah, satuan dari percepatan sentripetal itu adalah meter per second kuadrat. Makanya percepatan sentripetalnya itu sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, yang terakhir itu gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal dapat kita cari dengan menggunakan persamaan M dikali AS. M-nya itu 8 kg dan percepatan sentripetalnya itu 2 meter per second kuadrat. Kita kaliin deh 8 dikali 2 akan didapatkan 16. Nah, satuan dari gaya sentripetal itu adalah Newton. Berarti gaya sentripetalnya sebesar 16 Newton. Ayo, siapa di sini yang pernah menonton pertunjukan balapan MotoGP? Nah, ternyata pembalap-pembalap tersebut menerapkan prinsip-prinsip dari fisika, khususnya gaya sentripetal itu sendiri. Nah, setiap pembalap yang melewati tikungan akan memperhatikan beberapa aspek, yaitu kecepatan maksimum yang diberikan oleh pembalap terhadap motor tersebut. Nah, selain itu juga, kecepatan maksimum ini dipengaruhi oleh bentuk lintasannya. Nah, dalam penerapan kali ini, kita akan membahas 3 jenis tikungan. Yang pertama ada tikungan datar dan kasar. Yang kedua ada tikungan miring dan licin. Dan yang ketiga ada tikungan miring dan kasar. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari ketiga tikungan itu sendiri? Kita langsung saja ya mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu dinamika tikungan untuk tikungan datar dan kasar. Nah, ternyata kecepatan maksimum yang diperbolehkan atau roda kendaraan tidak slip dari pembalap itu sendiri adalah Vmax sama dengan akar GR dikali mu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa hubungan Vmax ini terhadap materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang gaya sentripetal. Nah, teman-teman lihat deh pada gambar. Jadi, di sini pertama kali kita harus menguraikan gaya-gaya yang ada pada gambar itu sendiri. Nah, di sini ada gaya normal. Arah dari gaya normal ini selalu tegak lurus dengan arah bidang sentuhnya, yaitu ke atas kalau dalam persepsi kali ini. Nah, selanjutnya ada gaya berat.
arah dari gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Nah, dalam konteks ini dia mengarah ke bawah. Selanjutnya ada yang namanya gaya gesek, karena gaya gesek ini kan tadi tikungannya tikungan datar dan kasar. Nah, setiap tikungan kasar atau jalan yang kasar pasti otomatis ada yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi antara ban dengan jalan yang arahnya itu menuju ke arah pusat dari lingkaran. Nah, setelah itu kita tinjau dari masing-masing sumbu. Yang pertama itu kita tinjau dari sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dalam benda atau dalam kasus ini, benda tidak melakukan gerak terhadap bidang vertikal atau sumbu Y. Nah, makanya 0. Selanjutnya kita masuk ini. W min N sama dengan 0. N sama dengan W. Kita tahu kalau gaya berat itu adalah M dikali G atau massa dikali gravitasi. Makanya kita dapatkan N sama dengan M dikali G. Selanjutnya kita tinjau di sumbu X. Sigma Fx sama dengan M dikali AS. Nah, sigma Fx ini dia bergerak dan AS-nya di sini adalah percepatan sentripetal karena si mobil ini bergerak dalam lintasan yang melingkar. Nah, kita masukin deh tadi gaya yang bekerjanya ada gaya gesek F sama dengan M dikali AS. Nah, seperti yang kita ketahui, F itu merupakan perkalian antara koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal atau mu dikali dengan N sama dengan M. AS-nya kita ganti jadi V kuadrat per R. N-nya kita ganti dengan persamaan yang tadi nih, yang kita turunin dari Fy, itu didapatkan N-nya itu Mg, dan dihasilkan mu dikali M dikali G sama dengan M dikali V kuadrat per R. Kita ubah jadi V sama dengan, didapatkan V kuadrat sama dengan mu dikali GR. V sama dengan akar mu dikali G dikali R, di mana Vmax merupakan kecepatan maksimum yang diperbolehkan, satuannya meter per second, G merupakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, mu S merupakan koefisien gesekan statis, dan R merupakan jari-jari atau radius tikungan jalan, satuannya meter. Selanjutnya kita akan bahas tentang tikungan miring dan licin. Nah, dalam tikungan miring dan licin ini, kecepatan maksimum yang diperbolehkan atau roda kendaraan tidak slip adalah Vmax sama dengan akar GR tan theta. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menurunkan persamaan yang tadi sudah kita bahas. Pertama, ini ada contoh kasus dari mobil yang berjalan dalam tikungan yang miring dan licin. Terlebih dahulu kita proyeksikan gaya-gayanya. Pertama, gaya berat, yaitu gaya beratnya mengarah ke pusat bumi, seperti yang ditunjukkan pada gambar panah warna merah. Lalu karena membentuk sudut, kita proyeksikan yang warna oranye, ada yang W sin theta dan ada yang W cos theta. Lalu kita proyeksikan gaya normal. Gaya normal ini arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh, maka didapatkan agak miring sedikit nih teman-teman. Nah, kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu X didapatkan N sin theta, sementara di sumbu Y didapatkan N cos theta. Setelah teman-teman menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada mobil tersebut, kita mulai di sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya apa aja sih yang bekerja pada bidang Y atau sumbu Y? Yaitu ada N cos theta dan ada W. Kita masukin deh. N cos theta min W sama dengan 0 atau N cos theta sama dengan W. Nah, W ini adalah M kali G, makanya kita ganti N cos theta sama dengan M dikali G. Setelah kita menemukan persamaan dari N cos theta sama dengan M kali G pada sumbu Y, kita mencari persamaan dari sumbu X, yaitu didapatkan sigma Fx sama dengan M dikali percepatan sentripetal atau AS. Nah, pada sumbu X, gaya yang bekerja ini hanya N sin theta. Kita masukin deh. N sin theta sama dengan mv kuadrat per R.
Nah, persamaan dari sumbu Y dan sumbu X kita bagi, atau sumbu X dibagi sumbu Y. Makanya dihasilkan N sin theta per N cos theta sama dengan M V kuadrat per R dibagi M kali G. Sin theta per cos theta itu tan theta. N per N, coret, N-nya hilang. Sama dengan M sama M, ini dicoret, jadi M-nya hilang. Sisa V kuadrat per R dibagi G. Nah, kita buat deh persamaannya jadi tan theta sama dengan V kuadrat per GR. Kita jadikan V kuadrat. V kuadrat sama dengan GR tan theta. Atau V sama dengan akar GR tan theta. Nah, selanjutnya ada tikungan miring dan kasar. Nah, pada tikungan miring dan kasar, kecepatan maksimum yang diperbolehkan atau roda kendaraan tidak slip adalah Vmax sama dengan akar GR mu ditambah tan theta dibagi 1 min mu tan theta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan rumus dari persamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini, itu ada sebuah balok yang diletakkan pada tikungan yang miring dan kasar. Nah, pada balok ini kita proyeksikan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok ini sendiri. Nah, seperti biasa, yang pertama kali kita proyeksikan yaitu adalah N dan W. Nah, untuk gaya berat itu sendiri kita proyeksikan ke bawah, W. Nah, ke pusat bumi, ini nggak ngaruh terhadap sumbu X atau sumbu Y, jadi nggak usah kita proyeksikan. Lalu sumbu dari G normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Karena ini masih belum terpaku terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita proyeksikan di mana sumbu X ini dapatkan N sin theta, itu yang merah, dan N cos theta yang oranye. Lalu karena ini gayanya bekerja pada bidang miring yang kasar, didapatkan sebuah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini arahnya ke bawah. Setelah itu kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X didapatkan F cos theta, sementara pada sumbu Y didapatkan F sin theta. Setelah itu kita proyeksikan dan kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y. Terlebih dahulu kita tinjau dari sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya apa aja sih yang bekerja pada sumbu Y? Itu ada N cos theta, ada F sin theta, dan ada W. Kita masukin deh. N cos theta dikurang W dikurang F sin theta sama dengan 0. N cos theta min F sin theta sama dengan W. N cos theta dikurang, nah tadi gaya gesek itu adalah mu dikali N, pinter. Makanya kita ganti. Jadi N cos theta dikurang mu N dikali sin theta sama dengan W. Nah, kedua ruas ini mempunyai N atau gaya normal. Kita kedepanin deh si N-nya. Makanya dapat N buka kurung cos theta dikurang mu sin theta tutup kurung sama dengan Mg. Nah, ini kita jadikan persamaan satu. Lalu kita tinjau dari sumbu X. Sigma Fx sama dengan M dikali AS. Tadi gaya yang bekerja pada sumbu X ini ada N sin theta dan ada F cos theta. Kita substitusi deh teman-teman. Jadi N sin theta ditambah F cos theta sama dengan M dikali V kuadrat per R. N sin theta ditambah mu dikali N cos theta sama dengan MV kuadrat per R. Kita kedepankan nilai N-nya. N buka kurung sin theta ditambah mu cos theta tutup kurung sama dengan MV kuadrat per R. Nah, ini kita jadikan persamaan 2. Kita mendapatkan persamaan 2 dan persamaan 1, lalu kita bagi persamaan 2 terhadap persamaan 1. N buka kurung sin theta ditambah mu cos theta tutup kurung dibagi N buka kurung cos theta dikurang mu sin theta tutup kurung sama dengan M V kuadrat per R dibagi dengan M kali G. Nah, kedua ruas ada N, itu dibagi, yang kanannya ada M, itu dibagi, dicoret. Jadi
Sisa V kuadrat sama dengan sin theta ditambah mu cos theta dibagi dengan cos theta dikurang mu sin theta dikali G dikali R. Kita jadiin deh V kuadrat tadi jadi V sama dengan akar sin theta ditambah mu cos theta dibagi dengan cos theta dikurang mu sin theta dikali G dikali R. Nah, persamaan ini juga dapat kita ubah nih teman-teman. Tadi kan yang dikedepanin itu adalah N. Sekarang yang kita kedepankan itu adalah cos theta. Jadi, cos theta buka kurung sin theta per cos theta ditambah mu tutup kurung dibagi dengan cos theta buka kurung 1 dikurang mu sin theta per cos theta tutup kurung sama dengan mv kuadrat per R dibagi dengan M kali G. Kita buat jadi V sama dengan atau V kuadrat sama dengan terlebih dahulu. Nah, tadi di kiri ini ada cos theta sama cos theta, kita coret. Yang kanan ada M sama M, kita coret. Lalu ada sin theta per cos theta. Teman-teman ingat kan? Sin theta per cos theta itu ya benar, tan theta. Makanya kita ganti jadi V kuadrat sama dengan tan theta ditambah mu dibagi 1 min mu tan theta dikali G dikali R. Kita buat jadi V sama dengan akar tan theta ditambah mu dibagi 1 dikurang mu tan theta dikali G dikali R. Nah, kita masuk ke contoh soal dari dinamika tikungan. Berapakah kecepatan maksimum yang diizinkan saat sebuah mobil melewati suatu tikungan miring yang kasar jika radius tikungan 26 meter, koefisien gesekan jalan 0,25 dan sudut kemiringan jalan adalah 37 derajat. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, kalau ketemu soal fisika, usahakan tulis diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, apa saja sih yang diketahui? Yang pertama, itu adalah gravitasi bumi, yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, ini bisa pakai 10 atau 9,8. Kali ini kita pakai 10 aja ya teman-teman. Lalu ada radius tikungan 26 meter, berarti itu R. R sama dengan 26 meter. Lalu ada koefisien gesekan jalan 0,25 atau mu sama dengan 0,25. Lalu ada sudut kemiringan jalan adalah 37, berarti itu adalah theta. Tetanya adalah 37, berarti tan tetanya itu adalah 0,75. Yang ditanya adalah kecepatan maksimum Vmax. Nah, jawab. Tadi kita sudah mencari kalau kasusnya itu pada tikungan miring dan kasar, maka kita dapat mencari kecepatan maksimumnya dengan menggunakan rumus akar GR buka kurung mu plus tan theta dibagi dengan 1 dikurang mu tan theta tutup kurung. Vmax sama dengan, kita masukin deh nilai-nilainya. G-nya 10, R-nya 26, mu-nya 0,25, tan theta-nya 0,75, dan 1 dikurang 0,25 dikali 0,75. Jadinya Vmax sama dengan akar 10 dikali 26 buka kurung 0,25 ditambah 0,75 dibagi 1 dikurang buka kurung 0,25 tutup kurung buka kurung 0,75 tutup kurung. Lalu kalau teman-teman hitung semuanya, itu didapatkan Vmax sama dengan 8 akar 5 meter per second. Selanjutnya ada lagi nih contoh penerapan dari soal gaya sentripetal, yaitu pada sebuah jembatan yang berbentuk lintasan melingkar. Langsung saja kita sikat. 3. Sebuah truk bermasa 2400 kg dengan kelajuan 36 km per jam melintasi jembatan yang melengkung dengan radius 20 meter. Tentukan besar gaya normal yang diberikan jembatan terhadap mobil. Seperti biasa, ketemu soal fisika, pintar. Ditulis, diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui, sebuah truk bermasa 2400 kg. Berarti ini adalah M. M sama dengan 2400 kg. Dengan kelajuan 36 km per jam, berarti V. V sama dengan 36 km per jam. Nah, kita ubah deh ke satuan internasional, yaitu jadi meter per second. Itu dapat 10. Lalu
radius 20 meter, berarti R sama dengan 20 meter. Apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah tentukan besar gaya normal, berarti N, lalu jawab. Nah, tenang dulu teman-teman, gak usah pusing, gak usah mikirin apa-apa dulu. Ketemu soal fisika yang ribet, kalau teman-teman masih belum kebayang, coba dibuat ilustrasinya terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sebuah truk yang warna biru ya, itu mempunyai massa 2400 kg. Nah, setiap benda bermassa mempunyai yang namanya G berat, yang arahnya ke bawah, yaitu W. W ini merupakan hasil kali antara massa dengan gravitasi, M dikali G. Lalu, truk ini karena dia bersentuhan dengan bidang alas, maka mempunyai yang namanya G normal, N. Selalu ada yang namanya radius, berarti jari-jari dari si lingkaran itu sendiri, yaitu 20 meter. Lalu truk ini bergerak dengan kelajuan atau kecepatan 36 km per jam atau 10 meter per second. Nah, setelah teman-teman melihat gambar, oh ternyata benar nih, bentuk lintasannya itu adalah melingkar. Setengah lingkaran lebih tepatnya teman-teman. Makanya kita bisa menggunakan persamaan sigma Fs sama dengan M dikali As, di mana W dikurang N sama dengan M dikali As. W-nya diganti M kali G, As-nya diganti V kuadrat dikali R. M dikali G dikurang N sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. M dikali G 2400 dikali 10, itu dapat 24.000, dikurang N sama dengan M-nya 2400 dikali 10 kuadrat dibagi 20. 100 dibagi 20, 5. 2400 dikali 5 dapat 12.000. 24.000 dikurang N sama dengan 12.000. N sama dengan 12.000 Newton. Sebelum ditutup videonya, jangan lupa untuk mengerjakan soal post-test. Nah, diharapkan untuk mengerjakan soal ini dengan baik dan benar, supaya bisa diketahui nih teman-teman nyimak atau enggak dari video pembelajaran itu sendiri, dan teman-teman paham atau tidak tentang mengenai video pembelajaran yang membahas tentang gaya sentripetal. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, udah di ujung video aja. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran pada kali ini adalah gaya sentripetal itu merupakan sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Nah, gaya sentripetal ini mempunyai lawan, yaitu namanya gaya sentrifugal. Nah, penerapan dari gaya sentripetal ini sangat banyak, salah satunya pada tikungan di bidang miring maupun bidang datar. Nah, tetap semangat dalam belajar fisika, tetap diingat fisika itu seru dan mudah. Jangan sampai kalian semua menghafal ya teman-teman, tapi ingat konsepnya, pahamin konsepnya, dan coba latihan soal secara terus-menerus. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.